Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan yang menghantarkan kita ada di pagi hari ini, ada di rumah Tuhan untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita, seperti benda kehilangan, maka kita akan cari. Kadang waktu teringat waktu sekolah, ya, kadang-kadang pulpen hilang, ya, kita cari. Dari rumah kita udah persiapkan semuanya, tahu-tahu kantong bolong jatuh nyampe di sekolah, nggak ada pulpennya. Hati kita sedih. Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Tuhan berikan anugerahnya bagi kita. Anugerah berkat pertolongan Tuhan. Ada banyak anugerah yang Tuhan kita nikmati. Dia berikan kesehatan. Dia berkati pekerjaan kita. Dia berkati rumah tangga kita. Itu kemurahan dari Tuhan. Tapi mari kita belajar kepada kebenaran firman Allah. Supaya jangan hilang kemurahan itu di dalam hidup kita. Pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita belajar dari kebenaran firman Allah. Silakan Kenas maju ke depan. Kita lihat kebenaran firman Allah yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39. Kita bicara tentang keluarga, bahwa keluarga Potifar sungguh luar biasa, ya, tetapi mereka kehilangan kemurahan Tuhan. Dan kita melihat sebab-sebab kemurahan Allah itu berpindah dari kehidupan keluarga Potifar. Kejadian pasal yang ke-39 ayat pertama dan kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kita belajar pagi hari ini bahwa keberadaan Yusuf yang dijual oleh keluarganya, kakak-kakaknya, dijual ke Ismail, ya, orang Midian. Lalu dia sampai di Mesir, dia jual kepada Potifar. Sakit rasanya kalau hidup ini diperjualbelikan. Kalau burung mah boleh diperjualbelikan. Nah ini ya saudaraku, kayak si Yusuf ini diperjualbelikan. Bukan secara kebetulan juga bahwa dia berada di tengah-tengah keluarga Potifar. Seorang pengawal raja Mesir. Dan dikatakan di ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita ketahui bahwa karena penyertaan Tuhan, maka segala yang dikerjakan oleh Yusuf, katanya, dia berhasil. Jadi boleh kita simpulkan keberhasilan Yusuf
Karena siapa? Karena Yusufnya? Tentu tidak, tetapi karena Tuhan. Saya berdoa supaya kita ini berhasil karena penyertaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kecil yang kita kerjakan, tapi kalau ada di dalamnya penyertaan Tuhan, maka dibuat akan berhasil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tetapi lihat ayat yang ketiga, silakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Iya. Di ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya, maka Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sebenarnya Yusuf masih belum kerja, baru ada di situ. Tetapi dilihat di sini, Potifar melihat setelah dilihat oleh tuannya, yaitu si Potifar, bahwa dalam kehidupan Yusuf ini ada penyertaan Tuhan. Dan dia yakin kalau penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan Yusuf, dia yakin bahwa pasti akan berhasil segala-galanya. Biarlah orang melihat kita dimanapun kita berada. Di saat kita dagang, orang melihat kita, dia disertai oleh Tuhan. Itu yang penting loh. Di saat kita bekerja, biarlah orang melihat bahwa kita ini disertai oleh Tuhan. Mungkin kita kayak Mablian Gojek, merasa orang diberkati naik ojeknya. Pak Roni bawa Grab, ngelihat mobilnya Pak Roni, wah ini mobil ini disertai oleh Tuhan. Kita mau cari order, kita ketemu siapa? Harus ada penyertaan dan orang lihat bahwa kita ini disertai oleh Tuhan. Waktu dibeli dari orang Ismail, lalu Potifar lihat, wah ini orang yang disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya ayat yang keempat kita lihat, silakan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kelima, Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Keberadaan Yusuf di tengah-tengah Potifar, keluarga Potifar. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan yang dilihat oleh Potifar kepada seorang pribadi Yusuf. Kita belajar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Aku juga belajar. Anak-anak harus belajar. Kehadiran anak-anak di rumah menjadi berkat. Kehadiran kita di tengah-tengah pekerjaan menjadi berkat. Orang lain merasa diberkati kehidupan mereka. Dan kita belajar kepada Yusuf. Dengan keberadaan Yusuf di tengah-tengah keluarga Potifar, Potifar berkata, aku akan percayakan semuanya. Dan selama dia berada di rumah Potifar, apa yang ada di rumah, bahkan yang ada di ladang sekalipun, diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini seperti Yusuf ada di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi berkat, merasa diberkati. Saya yakin waktu Yusuf ada di rumah, saya yakin bahwa keluarga Potifar diberkati, keluarga istananya diberkati oleh Tuhan, ladangnya diberkati oleh Tuhan. Hanya karena Yusuf yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari
makanannya sendiri. Iya. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Semua diatur, dipercayakan kepada Yusuf. Kemarin berapa minggu yang lalu saya ada di YouTube itu, bahwa Tuhan ajar kita supaya kita dapat dipercaya. Yusuf ini dipercaya oleh Potifar, dikasih semua-muanya, tinggal makannya doang, enggak, istilahnya tinggal disuapin aja. Si Yusuf nggak mau suapin. Semuanya diatur. Jadi Potifar cuma melihat saja. Yang mengerjakannya adalah Yusuf. Luar biasa. Yusuf, dengan kehadiran Yusuf, mereka alami kemurahan Tuhan. Mereka alami keberkatan dari Tuhan. Kurasa kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, wah luar biasa. Baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Orang merasakan, aku merasa diberkati. Dan itulah tampilnya hidup kita di dunia ini seperti Yusuf. Bahwa puji Tuhan, dapat kita simpulkan bahwa Potifar, keluarga Potifar mengalami kemurahan Tuhan. Saya memberikan judul bahwa jangan kehilangan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Ya, silakan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak ada lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar bahwa selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Beda waktu suaminya melihat Yusuf, dikatakan dia disertai oleh Tuhan. Tetapi istrinya memandang Yusuf dengan birahi. Saya berdoa, ini teguran buat kita, ya. Saya, ibu-ibu yang di tempat ini, baik-baik semuanya, ya. Tetapi cara pandang kita, suaminya Potifar mempunyai pandangan yang baik terhadap Yusuf, tetapi istrinya memandangnya dengan birahi. Sebab lihat di atasnya dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Pandangan istrinya dengan birahi, hawa nafsu. Nah, inilah yang membuat kehilangan mereka kemurahan Allah. Kalau lihat dari atas tadi, luar biasa diberkati kehidupan mereka dengan keberadaan Yusuf. Mereka alami kemurahan Tuhan, dan kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelan-pelan kehilangan mereka kemurahan Allah. Karena apa? Cara pandang dari istrinya. Dia memandang Yusuf dengan birahi. Mungkin tidak seperti itu kita. Tapi cara pandang kita melihat anugerah Tuhan. Wah, udah diberkati dengan luar biasa. Tapi cara pandang kita melihat anugerah Tuhan, berkat Tuhan dengan birahi. Bahaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
Kita lihat dia dikuasai dengan hawa nafsu yang luar biasa, dan itu akan berpengaruh kepada suaminya nanti kemudian hari. Kita lihat di ayat yang ke-10, silakan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Gak gampang. Dari hari ke hari dibujuknya ini Yusuf. Lain kata bahwa istri Potifar hidup dalam hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan lagi. Dan bahaya kalau kehidupan kita tidak bisa dikendalikan. Hawa nafsu kita kalau tidak bisa dikendalikan, itu akan bahaya. Dari keinginan kita bisa kendalikan nafsu kita dari keinginan kita. Apa yang kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dia tidak bisa menguasai dirinya, lalu apa yang dia lakukan? Lihat ayat yang ke-14. Dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu kata ayat yang ke-12 dan 13. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena sudah tidak bisa dikuasai hawa nafsunya. Lain kata bahwa hawa nafsunya mengendalikan hidupnya. Dia melakukan kekerasan. Mungkin lewat edisi Yusuf. Tapi dia tarik bajunya. Cuma hanya itu yang kesampaian, bajunya. Saya bilang ini orang dibilang kerasukan, iya. Dia tidak bisa kendalikan hawa nafsunya. Dia tarik baju, mungkin tangannya ditarik tadinya, tapi mungkin dengan kerasnya Yusuf menarik diri, tinggal bajunya. Silakan ambil baju. Ini perempuan ini penuh dengan kekerasan dan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kita lihat Galatia pasal yang ke-5 dan ke-20. Hidup dalam daging. Dan itu akan mempengaruhi kehilangan anugerah Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-20. Galatia 5 ayat yang 20. Silakan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 5 ayat 20 ya, 20 ya. Saya baca ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Istri Potifar dikuasai hidupnya dengan daging, perbuatan daging. Dan inilah yang membuat kehilangan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Tadi dari atas diberkati dengan luar biasa karena cara pandang daripada Potifar baik. Tetapi cara pandang daripada istri Potifar dengan daging. Sampai kaburlah si Yusuf. Setelah dia kabur, Yusuf difitnah. Ya. Lihat ayat yang ke 17. Kejadian 37 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu kata orang itu, salah. 39 ayat 17. Kejadian. perkataan itu jugalah yang diceritakan
perempuan itu kepada Potifar katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Ya, si Potifar bersandiwara, istrinya bersandiwara kepada suaminya. Yang disalahkan, saudaraku, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Mempermainkan aku. Kalau saya tanya sama Yusuf kalau ada saat itu, "Benar Yusuf, kau mainkan dia?" Mungkin Yusuf berkata, "Enggak, aku gak permainkan dia. Malah dia yang narik-narik baju saya, membujuk saya dari hari ke hari." Dia dengar berita dari istrinya, lalu ayat yang ke-18, "Tetapi ketika aku berteriak keras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Karena aku teriak-teriak, ditinggalkannya bajuku. Sebenarnya enggak, saudaraku. Kalau lihat dari orang hukum sebenarnya, orang yang berbuat jahat enggak mau tinggalkan jejak sebenarnya. Dia hilangkan jejak. Sebenarnya si suaminya udah tahu ini bohong, ini suami saya, istri saya. Ini cerita drama yang kurang baik. Cerita yang tidak baik. Enggak mungkin lah seorang yang berbuat jahat tinggalkan baju. Kalau bisa dihilangkan jejaknya sampai nggak ketahuan. Tapi lihat ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, silakan Kenas. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Iya, bangkit amarahnya. Terseretlah Potifar. Tadinya dia lihat Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan, makanya dipercayakan segala sesuatu di rumahnya. Tetapi amarahlah yang membuat Potifar mendengar berita dari istrinya, membuat dia marah, sehingga akibat kemarahan yang dialami oleh Potifar, apa yang dia buat, ayat yang ke-19, ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Iya, demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Ada dua hal. Mereka mengalami kemurahan Tuhan dan mereka kehilangan anugerah Tuhan. Karena apa? Hidup di dalam daging, dua-duanya. Dan Potifar hidup dalam amarah yang menyala-nyala, sehingga tindakannya apa yang dia buat, dia ambil Yusuf itu. Ya, keberadaan Yusuf sebenarnya di rumahnya memberkati rumah mereka, alami kemurahan Tuhan akibat kemarahan yang tidak bisa dikendalikan oleh Yusuf, sehingga dia berkata, dia masukkan dalam penjara Yusuf. Lain kata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka kehilangan kemurahan Tuhan hanya karena dua hal: cara pandang istrinya dengan nafsu hidup dalam daging, dan Potifar dikuasai dengan amarah yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, perbuatan daging itu termasuk amarah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kehilangan anugerah Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana mengembalikannya? Kolose pasal yang ke-3 ayat 5 dan ke-6. Kolose pasal yang ke-3 ayat ke-5 dan ke-6. Silakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Iya, semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Kalau kita hidup dalam hawa nafsu, mendatangkan murka Allah. Itu sebabnya dikatakan matikanlah hawa nafsu itu. Dan orang yang hidup dalam hawa nafsu ini kita lihat di dalam Yudas pasal yang ke Yudas 14 dan 16 akan dihakimi oleh Tuhan. Yudas ayat 14 dan 16. Cuman satu pasal Bapak Ibu. Ya. 14 dan 16. Sampai 16 saja. Silakan Kinas. Juga tentang mereka Yudas 14 sampai 16. Enggak ada pasalnya. Cuma satu pasal doang. Pasal 1. juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukum atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Iya, hidup menurut hawa nafsu. Sudah dinubuatkan oleh Henok, bahkan waktu Tuhan datang banyak orang yang hidup dalam hawa nafsu dan mereka akan dihakimi. Dan Tuhan katakan orang yang hidup dalam hawa nafsu, mereka akan menerima murka Allah. Kita belajar pagi hari ini. Potifar alami kemurahan Tuhan. Dan yang membuat kehilangan kemurahan Tuhan. Karena mereka hidup di dalam daging. Dan orang yang hidup di dalam daging, Tuhan katakan Tuhan akan hakimi. Hargailah kemurahan Tuhan. Jangan sampai kehilangan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yusuf merasakan anugerah Tuhan. Ya. Potifar merasakan anugerah Tuhan. Tetapi karena istrinya, ya, dan kedua-duanya hidup di dalam daging yang dipengaruhi oleh istrinya, sehingga kehilangan Yusuf di tengah-tengah kehidupan mereka. Akhirnya dikatakan Yusuf ada di penjara. Waktu ada Yusuf ada di penjara, penjara itu akan diberkati dengan luar biasa. Jangan sampai kehilangan kemurahan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk kita kendalikan hidup kita dari kedagingan kita dan amarah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu